bersyukur roh kami sudah dilahirkan oleh roh Allah. Roh kami adalah anak Allah. Kami percaya roh kami satu DNA dengan Allah. Itu sebabnya Allah kami adalah dialah Bapa kami. Dialah Tuhan satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Kami bersyukur pagi yang indah ini. Hadirat-Mu sudah memenuhi kami. Kuasa-Mu sudah melingkupi kami. Roh-Mu sudah menuntun kami. Pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan diselamatkan. Selamat di bumi, selamat akhirat. Dunia kami dapat, akhirat kami dapat. Karena kami tahu dialah raja di atas segala raja, penguasa tunggal atas langit dan bumi. Kami bersyukur, kami ahli warisnya, kami pemiliknya, karena kami adalah anaknya. Bukan anak yang diangkat, tapi kami anak kandung, karena dilahirkan oleh rohnya. Roh kamilah yang bersebut, roh kamilah yang menyebut ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah dilahirkan oleh roh Allah. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial apapun yang coba yang mengganggu, menghalangi, menghambat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, darah Yesus. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin dengan sorak-sorai yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Ingat yel-yel kita, haleluya. 3, 2, 1. Mari bersama Yesus dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Karena kita yang besar berbalik. Haleluya. Saudara, kalau ini betul-betul Anda hidupi, ada 3 kelompok yang akan takut melihat saudara. Pertama itu adalah kelompok iblis ya. Yang kedua itu kelompok jin. Haleluya. Yang ketiga itu jihadis ya. Itu akan takut. Yang orang jihadis itu akan takut melihat saudara. Haleluya. Karena percuma Anda ditakut-takuti, karena orang tahu bahwa Anda tidak takut. Yang ditakut-takuti itu adalah orang yang takut. Kalau orang nggak takut, nggak akan ditakut-takuti. Karena itu saudara, hidupilah yang tadi, maka engkau pasti menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk. Haleluya. Kerajaan Allah itu yang menjadi judul tema khotbah kita hari ini. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan adalah sebuah wilayah yang ada masyarakatnya yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memimpin rakyat di wilayah itu. Itulah namanya kerajaan. Apa itu Allah? Allah itu adalah penguasa tunggal, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kerajaan Allah berarti sebuah kerajaan yang memiliki masyarakat yang dipimpin oleh raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Itulah kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Haleluya. Kerajaan Allah, saudara, itulah yang diberitakan oleh Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Saudara, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Anda serius ya, karena banyak hal-hal yang saya sampaikan ini yang bahasanya sederhana tapi maknanya sangat dalam sekali. Saya tidak suka berbahasa terlalu canggih-canggih tapi nggak ada makna. Saya lebih senang bahasa itu sederhana tapi bermakna. Haleluya. Mari. 3, 2, 1. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada 2 kelompok orang yang salah paham dengan ayat ini. Kelompok yang pertama, mereka terlalu menekankan bahwa
kerajaan Allah itu hanya hal-hal yang bersifat roh. Jadi bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal rumah, bukan soal mobil, bukan soal pakaian. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka terlalu ekstrim mengatakan, saudaraku yang saya kasih, kerajaan Allah itu adalah hal-hal yang membuat kita bisa makmur di bumi ini. Punya rumah, punya mobil, punya uang banyak, dan sebagainya. Dua-dua ini, saudara, tidak benar atau tidak sempurna artinya. Karena di sini dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Anda baca lagi di Matius 6 ayat 33 supaya kita bisa paham ayat ini. Matius 6 ayat 33. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kelompok pertama tadi mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, nggak ada urusan dengan makanan, terus kita mau makan apa? Nggak ada urusan dengan minuman, terus kita mau minum apa? Nggak ada urusan dengan pakaian, terus kita telanjang dong. Nggak ada urusan dengan rumah, terus kita di mana tidur? Saudara, makanya di sini dijelaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal itu akan ditambahkan. Kelompok yang kedua selalu membicarakan tambahan. Kerajaan Allah itu adalah berbicara di mana kita hidup diberkati, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya uang yang banyak, ya. Jadi saudara, dua kelompok ini atau dua oknum pendeta yang seperti itu tidak memahami ayat Alkitab. Karena jelas di sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan adalah pengetahuanmu, hikmat. Yang ditambahkan apa? Bajumu yang tadi satu jadi dua. Yang ditambahkan apa? Tadi kau tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Karena apa? Karena ketika kau cari kerajaan Allah, tadi yang penguasa tunggal itu, yang menguasai kerajaan itu, dialah yang sanggup memberkati hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kembali ke ayat tadi biar Anda paham, oke? Haleluya. Dengan cepat ya, tadi Roma pasal 14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat konteksnya di sini, saudaraku yang saya kasih, karena pada waktu itu banyak orang-orang yang cari Tuhan hanya karena roti. Banyak orang-orang yang cari Tuhan hanya karena mereka ingin dikenyangkan hal-hal jasmaninya. Sehingga muncullah ayat ini. Kerajaan Allah bukan soal begituan. Kerajaan Allah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Tetapi Anda tidak boleh salah mengerti dengan ayat ini. Karena kita tahu di dalam kerajaan Allah, semua yang Anda butuhkan sudah Tuhan siapkan. Haleluya. Sorak-soraknya yang lebih kencang. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kau yakin itu adalah rema, kalau kau yakin itu adalah firman, kalau kau yakin itu adalah wahyu, tapi kau tepuk tangannya gini, dapatnya receh doang. Tapi kalau kau semangat, wah, dapatnya itu yang merah-merah. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Karena jadilah menurut imanmu. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Yes, betul. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kebenaran Allah ya, itu ada di dalam kerajaan Allah. Sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah tadi dipimpin oleh seorang raja yang bukan raja biasa. Seperti Raja Brunei, seperti Raja Thailand, seperti Raja Inggris yang baru ini meninggal dan digantikan lagi. Bukan raja-raja seperti itu. Tapi ini raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat dia. Dia penguasa tunggal atas langit, bumi, dan segala isinya. Karena itu ketika engkau tinggal di dalam kerajaan itu, engkau tidak lagi hidup di dalam
kesengsaraan. Engkau tidak lagi hidup di dalam kesulitan. Engkau tidak lagi hidup di dalam keresahan, kegelisahan, kecemasan. Walaupun orang lain melihat sepertinya engkau ini kekurangan, tapi engkau tidak merasa kekurangan. Orang lain melihat sepertinya engkau ini banyak masalah, tapi engkau merasa biasa-biasa saja. Orang lain berpikir bahwa engkau ini banyak menghadapi tantangan, tapi bagimu itu hal-hal yang sepele. Kenapa? Karena kerajaan Allah ada bersama engkau. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab bilang di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Haleluya. Cepat. 3, 2, 1. Kerajaan Allah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yesus Kristus, penguasa tunggal, ini bukan soal kata-kata saja. Karena di dalam kata-kata itu ada kuasa. Sepatah kata Tuhan kata, semua menjadi fakta. Hidup kita jangan berdasarkan realita. Hidup kita harus berdasarkan fakta. Karena realita berubah-ubah, namun fakta tidak berubah. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Saudara, cari pendeta yang khotbahnya selalu menekankan tentang hal-hal kerajaan Allah, tentang hal-hal yang roh, bukan masalah jumlah jemaat yang banyak. Tetapi engkau harus fokus kepada sang pendeta, si pembicara itu. Engkau tidak fokus kepada gedung, engkau tidak fokus kepada musik, engkau tidak fokus kepada engkau fokus kepada si pemberita firman itu. Supaya engkau bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena banyak gereja-gereja yang mereka betah karena kejiwaan. Karena pendetanya terlalu lembut sekali. Sampai dia bilang, rambutmu dicatok ya. Aduh, bagus ya bajunya. Kamu cantik ya, kamu gini ya, macam-macam segala macam. Ya ibu. Terus kalau ditanya apa yang kau dapatkan? Enggak, cuma pendetanya baik. Pendetanya baik. Saudara, itulah awal mula kehancuran gereja. Karena bukan mencari firman, tapi mencari orang baik. Orang baik jangankan di sini, di masjid banyak orang baik. Haleluya. Di mana-mana banyak orang baik. Orang ateis pun banyak yang baik. Mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak menyembah Tuhan, tapi mereka tahu berbuat baik. Bahkan kadang-kadang yang Kristen tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menjadi contoh. Buktinya yang baru-baru ini kejadian. Kekuasaan yang begitu hebat, senjata yang dia gunakan dia untuk bunuh-bunuh orang. Itu kalau kau cari orang baik, engkau pasti akan tersesat. Tapi kalau kau cari firman, hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oh kalau begitu Pak, nggak perlu kita jadi orang baik. Loh, kenapa nggak perlu? Orang baik itu belum tentu hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti selalu berbuat baik. Lihat orang lapar, kasihan, ya, saya kasih makan. Lihat dong, ya, saya kasih makan subuh-subuh. Haleluya. Saya kasih mereka jajan, ya kan? Saya lihat di situ ada tentara 2 duduk ngobrol-ngobrol, langsung saya bilang, hei, stop, saya nggak kenal. Karena apa? Karena saya tahu bahwa yang saya punya itu harus diterima orang. Kalau orang itu terima yang saya punya, maka mereka akan mengalami apa yang saya alami. Karena yang saya alami itu sesuatu yang indah buat saya. Yang saya alami sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang lain juga harus alami. Makanya kemarin saya pernah katakan, agama mengajarkan orang percaya kepada Tuhan, tapi agama tidak bisa membuat orang percaya Tuhan. Yang membuat orang percaya Tuhan, kalau Tuhan hadir dalam hidupnya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Jadi sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amen. Makanya banyak orang bilang, Pak Pendeta, sebenarnya Bapak tidak layak lagi khotbah di depan 40 orang. Harusnya khotbah depan ribuan orang. Ada yang ngatakan begitu. Tapi buat saya, segala sesuatu harus disyukuri. Karena saya tahu, jikalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, mana yang kau pilih, uang atau kuasa? Kenapa kau pilih kuasa? Karena uang tidak bisa beli kuasa. Kuasa bisa mendapatkan uang. Makanya kenapa orang berebut-rebut untuk menduduki satu jabatan yang penting. Yang tanda tangannya itu bernilai.
Sekali tanda tangan buat izin itu bukan hal yang murah. Apalagi sebelum zaman Jokowi. Lebih ribet lagi. Setelah zaman Jokowi juga masih ada keribetan-keribetan itu. Siapa bilang tidak? Karena dia pun bukan malaikat. Haleluya. Kekuasaan. Itu sebabnya jikalau kau punya kuasa kerajaan, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Karena doamu penuh kuasa. Doamu itu penuh dengan urapan. Sekali engkau ngomong terjadi. Haleluya. 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 Ketika engkau punya kuasa, engkau bisa buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi ketika kau tidak punya kuasa, yang ada padamu pun bisa hilang. Kenapa orang yang punya banyak uang itu dikawal oleh bodyguard? Sekali waktu saya ketemu dengan seseorang pengusaha top sama Daniel. Pas dia turun dari mobil, saya mau menyamperin dia, udah nggak bisa karena pengawalan begitu ketat. Pakai senjata lagi di pinggang mereka. Bukan tentara, bukan polisi, orang sipil. Nggak tahu zaman sekarang boleh gitu nggak? Itu udah berapa tahun yang lalu. Sehingga saya bilang sama Daniel, ya udahlah Daniel. Cuma saya bilang, Bapak kenal saya kurang lebih 7 tahun yang lalu waktu Bapak sakit paru-paru. Sakit jantung, saya doakan. Oh iya. Tapi pengawalannya, siapa tahu Jokowi sebenarnya ingin ketemu saudara. Tapi karena pengawalnya melarang. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya Tuhan pasti tambahkan. Amin. Mungkin ada yang berkata, saya Pak sudah ke gereja Pak tiap hari Minggu. Dia salah ngerti. Pikirnya gedung itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan gedung itu. Kerajaan Allah itu saudaraku ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Haleluya. Oh Pak kalau gitu nggak perlu ke gereja. Tentu perlu supaya kau dengar firman. Bagaimana kau bisa tahu kerajaan Allah kalau engkau tadi nggak dengar apa yang kau sampaikan? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah sebuah kerajaan yang ada masyarakatnya yang dikuasai oleh sang raja. Raja itu adalah penguasa tunggal, Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Itulah rajanya. Sedangkan Jokowi aja, dia selalu ingin mensejahterakan rakyatnya. Apalagi Yesus, raja di atas segala raja. Dia pasti ingin mensejahterakan yang namanya Risu Lubis. Saya tidak tahu apakah namamu sudah dikenal. Kalau namamu sudah dikenal Tuhan, pasti hidupmu akan diperhatikan terus. Karena tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saudara, kau harus banyak tinggal di dalam kerajaan itu. Amin. Dan kau harus menjadi warga kerajaan itu. Supaya namamu selalu diingat oleh Tuhan. Bukan Tuhan tukang lupa atau bukan Tuhan bisa lupa. Tetapi walaupun Tuhan tahu kau, tapi dia tidak fokus kepada kau. Kenapa? Ya karena memang Alkitab bilang dia akan terus mengawal milik kepunyaannya. Imamat Rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengar, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang dikatakan oleh WL tadi yang dia kurang tahu menyebutkan kelanjutannya. 1 Petrus 2:9. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau udah umat kepunyaan Allah sendiri, saudara luar biasa. Artinya paham nggak saudara? Anak saya 5, berarti 5 lah ya fokus pikiran saya. Makanya saya harus bilang kepada kelima anak saya, kalian adalah anak kepunyaanku sendiri. Haleluya. Anda paham maksudnya? Kenapa dia bilang umat kepunyaanku sendiri? Haleluya. Haleluya. Artinya saudara itu pribadi lepas pribadi itu kepunyaan Tuhan langsung. Haleluya. Oleh karena itu saudara, tidak ada cara lain yang bisa kita hidup damai, hidup tenang, hidup sukacita kalau kita tidak tinggal di dalam kerajaannya. Oleh karena itu tinggallah di dalam kerajaan Tuhan. Hidupmu pasti diberkati. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara kita baca Markus 4 ayat 11.
Markus 4 ayat 11. Kenapa terjadi dua kubu pemahaman tadi tentang kerajaan itu? 3, 2, 1. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luas segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kenapa saudara seperti ada perbedaan antara Kristen A dan Kristen B, antara pendeta A, pendeta B? Kenapa ada perbedaan? Bukan masalah bicara uang, dolar, harta, bukan. Kenapa perbedaan? Tentang khotbah, tentang mengungkapkan kebenaran, tentang menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi yang ada dalam firman-Nya. Kenapa? Ya ini dia bilang, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah itu. Tapi kepada orang lain nggak diberikan. Selalu dirahasiakan. Kenapa? Tidak semua orang harus bisa memahami kerajaan Allah itu. Haleluya. Berarti Tuhan nggak adil. Justru keadilan Tuhan lah. Kalau Tuhan nggak adil, dia akan berikan semua. Karena Tuhan adil, dia tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Itulah keadilan. Kalau misalnya di pekerjaan, si Randy digaji 100.000 sehari, si Eric digaji 200.000 sehari. Apakah bosnya adil? Adil. Karena sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sesuai dengan kepangkatan mereka masing-masing. Haleluya. 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 Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang nggak bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Karena ini rahasia. Ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang benar-benar sungguh mencari kerajaan Allah itu. Yang sungguh-sungguh benar-benar mencari kerajaan Allah itu. Haleluya. Biasa di gereja gitu. Haleluya. Ketika saya ngomong, lihat saya. Ketika saya suruh baca-baca. Jangan ketika saya suruh baca, lihat saya. Haleluya. Ketika suruh lihat saya, Anda baca. Itu yang akhirnya Anda nggak ngerti, nggak paham. Pulang Anda kosong, nggak terima apa-apa. Apa yang pendeta omong, nggak ngerti, gua nggak paham. Haleluya. Jangan kita pikir yang saya sampaikan ini sesuatu yang sederhana. Memang sederhana didengar, tapi sulit dialami. Yang kita butuhkan bukan hanya sekedar mendengar, kita butuh mengalami. Percuma kita dengar durian itu enak, kita nggak pernah nikmati. Apa artinya? Hanya buat ngences saja. Kita harus nikmati durian itu. Haleluya. Nah lihat mereka, nikmati terus. Karena baru kemanten, baru sampai di gereja pun seolah-olah mereka seperti ada di kamar. Dia menikmati. Haleluya. Saudara, makanya saudara, kita tidak bisa memahami rahasia kerajaan Allah itu kalau kita di luar kerajaan Allah itu. Oleh sebab itu hari ini saya mau suruh dan saya paksa Anda untuk masuk dalam kerajaan itu. Pak Pendeta, gimana cara masuknya? Gampang, sederhana. Mulai kau bangun hati yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan, mulai fokus ke Tuhan. Haleluya. Jangan lihat berapa liter beras di dapurmu. Jangan lihat ikan apa yang ada di lemari kacamu. Jangan lihat seberapa banyak sayur yang ada di kulkasmu. Jangan lihat. Kau fokus ke kerajaan Allah itu. Semua sudah ada di situ. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda tahu sebenarnya semua apa yang sudah ada di bumi ini sudah ada lebih dulu di dalam kerajaan itu. Amen. Itu sebabnya kalau Anda baca di pengkhotbah, yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang dulu ada, dulu lagi sudah ada. Yang akan datang pun sudah ada. Jadi sudah sempurna di dalam kerajaan itu. Itu sebabnya bagi Anda yang masih jomblo atau yang belum nikah, sebenarnya dalam kerajaan itu sudah ada suamimu. Tapi kalau engkau keluar dari kerajaan itu, mungkin saja kau ketemu suami, tapi bukan suami yang dari kerajaan itu. Karena banyak suami-suami liar. Bisa saja kau dapat suami, kau nikah, tapi bukan yang dari kerajaan itu. Sehingga pernikahanmu nanti bermasalah. Pernikahanmu ada persoalan. Haleluya. Bahkan saya suruh doain orang pemberkatan nikah ke Korea, saudara. Tapi saya cek-cek kayaknya seperti ada problem-problem. Padahal saya senang kali tuh kalau ke Korea ya. Haleluya ya, ke Korea. Keren banget, haleluya. Ke Israel udah, ke Jepang udah, kemana, Korea belum saya. Kenapa? Katanya gadis-gadis Korea itu menawan.
Haleluya. Iya. Makanya semua lihat kan, orang Indonesia gaya-gayanya gaya-gaya Korea. Mana ada gaya-gaya bule lagi, udah kalah bule. Gaya-gayanya gaya-gaya Korea. Ya. Tentu kau tahu maksud saya. Bukan seperti itu ya yang saya maksudkan. Tapi ada di balik itu rahasia-rahasia. Kenapa saya ingin ke sana? Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Oleh sebab itu nggak ada cara lain. Kau harus tinggal di dalam kerajaannya. Kau akan lihat luar biasa. Kau akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita baca Lukas 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 20. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa, bagaimana tahap-tahapannya kira-kira untuk kita bisa menerima kerajaan Allah itu? Ya, di sini jelas dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Karena pada waktu itu Yesus dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan. Makanya dia katakan, kalau aku mengusir setan ya dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau kau mau lihat kerajaan Allah, kau harus punya kuasa. Kalau kau mau lihat kerajaan Allah, kau harus lihat orang-orang yang memiliki kuasa Allah. Kau akan lihat kerajaan itu. Kau tidak bisa lihat dia hanya pintar ngomong, hanya pintar bicara. Tapi ketika menghadapi orang yang kerasukan setan, dia sendiri nggak bisa. Dia ketakutan. Seperti ada orang dulu di Surabaya. Dia seorang pendeta. Dia katakan apa? Setan, keluar kau. Setannya bilang, dalam nama Yesus, keluar kau. Kalau kau nggak keluar, aku yang keluar, kata pendetanya. Haleluya. Jadi pendetanya yang lari, saudara. Saya di Kalimantan kemarin sempat menghadapi seperti itu. Saya juga agak sedikit, ini ya, ini kalau sampai 2 jam nggak selesai-selesai, malu kali ini saya gitu ya. Puji Tuhan, selesai beberapa menit. Juga pernah ngalami seperti itu waktu kami ditelepon dan kami datang ke tempatnya. Itu juga sempat mengalami seperti itu. Wah, biasanya saya 5 menit selesai. Ini kok lama ya? 7 menit lebih. Oh, Tuhan kasih tahu sama saya apa yang saya harus lakukan. Saya bilang, ambil air. Oh, langsung teriak dia. Rupanya dia takut dibaptis. Haleluya. Iya. Jadi orang-orang itu kalau dia kerasukan setan itu, ya kalau dibaptis langsung hilang setannya. Banyak yang saya lakukan begitu ya. Ada di sini, ada juga di sono ya. Yang di sono kadang-kadang ke sini. Haleluya. Kemarin ketemu saya yang di sono. Ingat gak kau? Ku bilang. Ya, istri saya ada di depan saya. Ingat gak kau? Ku bilang. Waktu itu baptis. Nggak ingat. Saya nggak tahu pura-pura ingat atau enggak. Dia kerasukan malam-malam. Waktu kita di ruko langsung saya baptis di bak mandi. Dalam nama Yesus. Sadar. Haleluya. Langsung sadar. Iya. Haleluya. Oleh karena itu kita harus terus mencari kerajaan itu. Haleluya. Anda jangan salah paham. Kerajaan itu dicari bukan karena kerajaan itu tidak ada. Kerajaan itu ada. Ya kan? Kenapa kita harus cari? Itu hanya melihat kesungguhan kita. Kesungguhan kita itulah yang dilihat oleh sang raja sehingga kerajaan itu diberikan kepada kita. Karena sebenarnya kerajaan itu sudah ada. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 6, coba Matius 6 ayat 10. Apa kata Tuhan Yesus? 3, 2, 1. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Anda jawab dengan iman atau jawab dengan tidak percaya, silakan. Ketika Yesus yang berdoa, terjadi nggak kalau Yesus yang ngomong? Terjadi, pasti ya. Kalau saya belum tentu ya. Kalau Yesus yang ngomong sudah pasti. Yesus bilang datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Artinya kerajaan Allah itu sudah ada di bumi ini. Sudah ada bersama kita. Maka Lukas 17 ayat 21 baca. Lukas 17 ayat 21. Haleluya.
Sudah, Lukas 17 ayat 21. 3, 2, 1. Juga orang-orang dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini atau dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Iya, jadi saudara, kau nggak perlu lihat sana, ke sana untuk cari kerajaan itu. Karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu ada di antara kita. Tapi karena ini alam roh, tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa merasakannya. Itu sebabnya orang Farisi bertanya sama Yesus, tanda-tanda apakah yang bisa kau tunjukkan tentang kerajaan itu? Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan kerajaan itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak mungkin bisa merasakan kerajaan itu. Oleh karena itu, Alkitab bilang, kerajaan itu sudah ada di antara kamu. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu, kerajaan itu ada sama kamu. Ayo ngomong. Haleluya. Kencang. Biar denger, itu kan ada. Nanti kan ditonton paling pasti 1000 orang pasti lebih. Kerajaan Allah ada padamu, kasih tahu. Kerajaan Allah ada padamu. Ya, memang jemaat di sini mungkin 50, tapi kan yang nanti akan diberkati 1000 pasti udah lebih. 2000, 1000, 3000. Haleluya. Anda jadi berkat. Tapi kalau kamu bilang kerajaan. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudara, hidup ini sebenarnya nggak susah, asal kau punya kuasa. Haleluya. Kau punya jemaat nggak terlalu banyak, tapi kalau kau punya kuasa, kau masuk aja ke kamar, buat aja live streaming, orang datang, ya kan? Buat aja YouTube, orang datang, karena mereka merasakan bahwa kerajaan Allah itu nyata ketika kita berbicara, ya. Kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu, jadi sudah ada sama kita ini. Haleluya. Lukas 10 ayat 9. Lukas 10 ayat 9. Lukas 10 ayat 9. 3, 2, 1. Tadi ada di sekitar kita. Sekarang sudah dekat. Haleluya. Katakan kepada mereka-mereka yang sakit, doakan mereka dan sebutkan, bilang, katakan, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Haleluya. Kemarin waktu saya melihat orang meninggal, ya, mertua saya atau adiknya bapak istri, ya, tapi mertua lah begitu. Kalau di orang Batak itu sama dengan mertua, ya, saudara. Waktu saya ngeliat ke situ, hari pertamanya saya ngeliat ada 2 orang yang datang. Saya sakit. Saya nggak tergerak doain. Diam aja. Rupanya mereka sering lihat YouTube saya. Terus ada yang satu lagi. Songon si Rasuli dong. Songon si Rasuli. Kayak si Rasuli bapak ya, si Rasuli. Iya, nggak mungkin katanya. Iyalah saya lah itu, aku bilang. Nggak mungkin orang, saya lihat agak hitam kok katanya. Enggak, memang kalau saya di YouTube dengan aslinya lebih ganteng aslinya. Iya, orang nggak sering menipu kan. Dia lebih gampang di YouTube-nya atau lebih gampang di fotonya. Kalau kau lihat fotoku jelek, tapi kau lihat aslinya, itu sebabnya banyak orang tertarik. Haleluya. Tapi kalau dia lihat di foto nggak tertarik, kalau lihat aslinya tertarik karena ada magnetnya. Ya, ada kuasanya. Haleluya. Makanya jadi kamu si Rasuli itu, Amang si Rasuli itu, iya. Bukan Rasuli, Risuli, gue bilang. Oh, Risuli. Kenapa nama saya nggak ganti waktu dibaptis? Karena waktu Islam itu sudah nama saya Risuli itu artinya udah bagus. Itu bukan nama dari Arab, bukan. Itu nama dalam bahasa Batak. Kecuali nama Arab, ya. Mungkin Anda alergi. Wih, Arab lu bayon, kan gitu. Padahal orang Arab sudah banyak memuji-muji Yesus. Sudah banyak tinggalkan berhala. Itu yang judulnya kemarin saya buat di YouTube, ya. Udah banyak mereka menyembah Yesus bahasa Arab. Haleluya. Iya. Arab lama-lama habis. Budaya-budayanya yang habis, Arabnya tetap ada. Sekarang di Arab sudah bebas, tidak pakai kerudung. Sudah bebas. Haleluya. Dulu nggak boleh, harus pakai kerudung. Malah di Aceh dipaksa orang pakai kerudung. Iya. Tapi di Arab enggak.
Bebas sekarang. Mau agama Islam nggak pakai kerudung boleh. Lihat di itu, di Google, di catatan-catatan tuh. Ya, di media cetak. Jadi sudah terjadi reformasi di sana. Dan bahkan di sana sudah dibuka kafe-kafe kayak diskotik gitu ya. Sudah ada di sana sekarang. Udah diperbolehkan. Ya, untung aja nggak sampai ke itunya, sampai di luar itunya doang ya. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Haleluya. Kenapa bisa terjadi itu? Gini, Yesus doa, datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Tetap ada di sekeliling kita kerajaan itu. Oke? Ketika kita sungguh-sungguh, Matius 6 ayat 33, cari kerajaan Allah, maka kita dekat dengan kerajaan itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi jangan hanya dekat, lanjutkan. Kita baca Lukas 10 ayat Lukas 8 ayat 10. Baca. 3 2 1. Lalu yang menjawab kepadamu. Sorry. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Ya. 3 2 1. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Iya, jadi kerajaan Allah itu sudah datang kepada kita. Haleluya. Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Karena itu kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang kepada kita. Apakah kita bisa merasakan? Kalau kita nggak bisa merasakan, itulah yang dikatakan tadi rahasia. Berarti Anda belum di dalam kerajaan itu. Bagaimana mungkin Anda nggak bisa merasakan dingin kalau Anda dekat dengan AC? Saya rasakan dia dingin. Sangat dingin. Anda yang di pojok-pojok tidak bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Karena saya langsung dekat di sini. Ah, itulah sebabnya Yesus bilang, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tadi sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Tetapi kebanyakan orang Kristen, dia bukan fokus ke kerajaan Allah. Dia fokus ke kerajaan dunia. Dia fokus ke kerajaan manusiawi. Dia fokus kepada kerajaan setan. Apa kerajaan setan? Kerajaan setan sebuah wilayah yang ada masyarakatnya dipimpin oleh setan. Apa kerajaan manusiawi? Sebuah kerajaan atau sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang manusiawi. Makanya kalau disentil kesalahannya, kenapa kamu kawin cerai? Ya kita kan manusiawi, Pak. Iya kan? Kita kan manusiawi. Kenapa kamu tipu orang? Ya kan manusiawi, Pak. Kenapa kamu pukul orang? Ya manusiawi, Pak. Sampai sekarang sudah mulai ada istilahnya. Sambo juga manusiawi katanya. Haleluya. Iya. Jadi kerajaan manusiawi. Inilah kerajaan manusiawi. Kalau saya bilang kerajaan setan nanti takutnya Jokowi panggil saya. Kerajaan manusiawi. Haleluya. Kerajaan manusiawi kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang takut Tuhan, maka kerajaan manusiawi akan disusupi oleh setan menjadi kerajaan setan. Karena itu, mari sama-sama kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia tidak direbut oleh setan. Sehingga Indonesia tetap milik bangsa yang hidupnya satu sama lain berdamai. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan beritakan apa yang dia yakini. Silakan. Tapi jangan memaksa orang untuk meyakini apa yang dia yakini. Dan ingat, toleransi bukan berarti kita meyakini apa yang mereka yakini. Toleransi, kita menghargai apa yang mereka yakini, tapi kita tidak boleh meyakini apa yang mereka yakini. Paham? Itu toleransi. Jangan sampai gara-gara toleransi kita yakini juga apa yang dia yakini. Ada dulu Kasat Lantas Bogor. Saya lihat dia foto sama Agim. Saya heran, saya baru kenal. Agim dulu lagi melejit. Agim melejit dulu, zamannya SBY ya, yang dia pernah berkali-kali khotbah di Istiqlal kan. Ada presiden, ada panglima semua. Terus dia bilang,
kenapa kamu foto sama ini? Ya saya belajar sama dia. Hah? Belajar sama dia? Iya. Ikut apa? Kayak pengajian ini. Loh, kok ikut? Saya senang aja dengar dia ngomong. Tapi tetap sih saya Tuhannya Yesus katanya. Oh gitu, saya bilang. Nggak boleh, saya bilang. Nggak boleh kalau kamu ngikut langsung di situ. Karena itu udah bicara ritual. Haleluya. Kecuali kita dengar orang ceramah di YouTube. Tapi kalau kita langsung ikut dalam acara ibadah itu namanya ritual. Nggak boleh. Wah, dia sempat protes. Lama-lama dia paham-paham. Sekarang saya lihat setiap pagi ngirim firman ke saya. Oh, luar biasa. Udah jadi Kapolres dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Mari selamatkan banyak orang yang masih kacau otaknya. Haleluya. Selamatkan mereka dari hal-hal yang manusiawi. Ini kerajaan-kerajaan manusiawi semua. Makanya sering bilang kita kan manusiawi. Kita kan orang biasa. Ya kan? Ini kan masih di dunia. Anda bukan di dunia loh. Loh, Anda di dunia atau di mana? Kalau Anda di dunia berarti Anda tidak paham yang saya sampaikan tadi. Datanglah kerajaanmu. Anda sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Ini Fata Morgana aja ini. Ini main-mainan. Ini main-mainan aja. Ini pun main-mainan. Main-mainan semua ini. Ini pun main-mainan ini. Nah, kemarin udah patah satu karena main-mainan. Ini main-mainan. Semua sifatnya yang gak kekal main-mainan. Haleluya. Anggap aja uangmu itu pun yang di kantong uang mainan-mainan aja. Karena kalau kau anggap itu uang betulan, pasti kau kikir untuk memberi. Jadi kalau uang main-mainan, uang mainan. Haleluya. Makanya terkenal Cyrus Lubis itu orang-orang yang suka bagi amplop katanya. Jadi kalau ke daerah yang nonton YouTube saya itu, Pak, bagi dong. Bagi apa? Amplop katanya. Masa orang-orang Bapak kasih di sana, saya nggak kasih. Mau kau? Aku bilang, haleluya. Saudara, itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang mereka mengatakan kita kan masih di dunia. Padahal kita ini sudah di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Anda bisa rasakan? Haleluya. Anda bisa rasakan? Amin. Itu harus begitu, kalau enggak haleluya. Serba salah pendeta kalau ngomong terlalu keras suaranya, terlalu kencang. Pendeta ini ganas. Kalau lembut ya bencong. Serba salah. Kalau gemuk nggak pernah puasa. Kalau kurus katanya, wih kurang makan. Iya kurang berkat. Iya kan? Kalau pakaiannya agak jelek, wih jelek banget pakaian pendeta. Tapi kalau bagus, wih mewah amat. Pendeta kok mewah-mewah banget sih. Iya kan? Kalau nggak pakai jam tangan, pendeta nggak ada jam tangan. Kalau pakai jam tangan, 5 miliar katanya. Padahal nggak 5 miliar ini. Ada yang bilang miliaran juga ini. Iya, orang nggak percaya ada jam tangan saya pakai satu kan. Sama pendeta-pendeta. Nggak percaya orang itu 700.000 saya beli. Mana mungkin, pasti minimal 10 juta ke atas. Ya, kalau pendeta Lewis pakai pasti 10 juta ke atas. Haleluya. Saudara, kenapa sampai bernilai begitu yang saya pakai? Bukan karena yang dipakainya, yang makainya. Jadi pulpen itu punya kuasa. Pulpen itu berharga bukan karena harga pulpennya, tapi siapa yang pegang pulpen itu. Oke? Walaupun pulpen itu harga 2.000, kalau Jokowi yang pegang, Kapolri ganti besok. Ganti Panglima. Tapi kalau si Erik, walaupun dia pakai yang apa itu, yang mahal itu, ya kan? Pasti kardus yang datang. Datang banyak tukang kardus. Tapi duit juga itu. Iya, luar biasa dia diberkati ya. Tapi harusnya diajak sekali-sekali. Pak Luis, kita makan sama-sama gitu. Makanya udah saya bilang, nggak enak jadi pendeta. Yang enak itu anak pendeta. Iya, kamu tahu, seandainya jemaat ini jumlahnya banyak, kayak jumlah jemaat Siniku, toko anak pendeta itu, geret sana, geret sini, geret. Sedangkan anak saya
si Mordekai aja yang begitu, kalian gitu udah satu pegang lah, rebut-rebutan lah. Ibu Eva pernah katanya, aku nggak enak hati, aku lagi pegang direbut orang katanya. Haleluya. Iya kan? Cuma rebut-rebutan gitu doang, nggak ngasih apa-apa. Ya, karena mau ngasih apa, orang juga nggak ada apa-apa. Ya kan? Coba kalau itu jemaat ya 5.000 atau 10.000, jemaatnya pengusaha-pengusaha. Oh, sedangkan jemaat seperti ini aja, lihat badan si Daniel. Apalagi kalau jemaat kayak ayo Daniel sini, ajak makan sini. Iya, haleluya. Makanya saya ketemu polisi itu ya kemarin sama Daniel. Anaknya jadi akpol, enak dong anak bapak jadi akpol. Enggak enak Pak, enggak enak jadi polisi, enggak enak. Yang enak itu anak polisi. Betul saudara, apalagi dulu ya di kampung kita. Jangan ganggu itu, jangan ganggu. Kenapa? Anjing polisi itu. Jadi anjingnya pun jadi polisi, saudara. Iya, dulu di kampung-kampung jangan itu anjingnya polisi itu. Tapi kalau anjingnya orang lain bukan polisi, oh sehat langsung kan? Haleluya, bacok langsung kan begitu. Makanya yang enak itu bukan polisinya, anak polisi kata dia. Saya terpikir juga ya. Berarti kayak Pak Niko itu ya, jemaahnya 20.000, orang-orang kaya. Enak kali lah anaknya itu kan gitu. Pasti, sudah pasti saudara. Haleluya. Ini saudara ini sebenarnya punya hati yang baik. Iya, pingin Anda nggak beliin pakaian Joshua, beli pakaiannya si Sadrak, pastilah. Mordekai, ulang tahun pingin ngasih berlian ke saya, itu ada di hatimu. Pasti ada. Cuma itu kan seperti kita mau memeluk gunung tapi apalah daya tangan tak sampai kan begitu. Tapi itu pun saya udah bersyukur asal ada di hatimu. Selamat Pak, panjang umur. Itu aja saya sudah senang. Malam hatiku berbunga-bunga. Berarti jemaat masih peduli. Haleluya. Tapi kalau udah lambai saja, nggak ada sapa-sapa ya kan. Makanya waktu saya pulang, Ibu Gembala bilang, kamu ditanyain terus sama si A, si B, kapan Bapak pulang, kapan Bapak. Lah, kenapa waktu saya di sana mereka nggak WA saya? Nggak ada satupun yang peduli sama saya. Saya bilang, saya seperti orang gelandangan, nggak ada yang peduliin saya. Haleluya. Tapi kenapa kamu nanya-nanya? Saya katakan begitu. Jadi saudara, semua pasti kita punya kepedulian. Haleluya. Haleluya. Sudah tahu tadi ya, kerajaan Allah itu sudah datang di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berarti kau tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi bimbang, ragu. Tidak perlu lagi kau cemas, karena sudah ada dalam dirimu kerajaan itu. Karena kalau kau ragu bimbang, itu yang dikatakan di Yakobus 1:6. Mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 8. Itu satu kata pun gak ada yang keliru. Coba baca. Ya, haleluya. Makanya engkau harus hidup di dalam kerajaan itu. Karena di dalam kerajaan itu sudah tersedia semuanya. Apapun yang kau perlukan, kau butuhkan sudah ada dalam kerajaan itu. Oleh karena itu saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita baca di dalam Lukas 6 ayat 20. Lukas 6 ayat 20. Ayat terakhir. Nah, haleluya. Lukas 6 ayat 20. Oke? 3, 2, 1. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagia hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Siapa di antara saudara yang merasa miskin? Wah, ini loh, luar biasa loh. Lalu Yesus memandang muridnya. Apa katanya? Dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Iya, memang murid-muridnya gak punya apa-apa waktu itu. Haleluya. Gak ada muridnya. Perahu pun pinjam. Gak punya. Yesus saja tanah gak punya. Ya. Kenapa dia katakan gitu? Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena pada zaman itu berkali-kali Yesus menegur orang kaya di Alkitab. Baca baik-baik Alkitab. Alangkah sukarnya orang kaya ini masuk surga. Hai orang kaya yang bodoh, kalau malam ini ku ambil nyawamu bagaimana? Sukar sekali kau masuk surga. Hai orang kaya, sukar kali kau masuk surga. Ada satu lagi, sukar kali orang yang beruang masuk surga.
Itu dasarnya. Makanya baca Alkitab itu yang baik-baik, yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, kalau sekarang beda lagi. Banyak orang-orang kaya yang juga mereka tinggal dalam kerajaan Allah. Makanya terbangunlah gereja-gereja mega apa itu? Mega church istilahnya. Iya, gereja-gereja besar. Itu karena ada orang-orang kaya yang cinta Tuhan. Iya, jadi maksudnya di sini saudara, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dengan kata lain begini, ya, walaupun kalian ini miskin, tapi kalau kalian sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, kalian pun akan mendapatkan itu. Orang kaya pun bisa dapat, orang miskin pun bisa dapat. Semua bisa dapat di situ. Tapi kalau si kaya, si miskin sudah sama-sama dalam kerajaan Allah, maka semuanya pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Syirik, ya, saya dengar dia punya mobil Innova katanya, ya. Saya dengar begitu, ya. Tapi jangan pakai subsidi lagi ya. Haleluya. Dia punya, ya kan? Mungkin di sini masih banyak yang nggak punya. Motor pun ada yang nggak punya. Tapi ketika kalian sama-sama di dalam kerajaan itu, sama-sama nanti diberkati. Haleluya. 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 Iya. Lihatlah mereka. Nah, ini kalau nggak ada pesta-pesta begini, kapan mau pakai begini? Iya, nggak mungkin pakaian begini. Paling pakainya daster, iya kan? Dari dapur ke belakang, dari dapur ke belakang. Coba, kita kan? Karena ada pesta begini, pakaian begini kan? Itu sebabnya kenapa orang paling sulit hari Minggu ke gereja. Padahal di gereja itu enak menurut saya. Kita pakaian rapi, keren, haleluya. Iya kan? Coba, sekarang kamu nggak ke gereja. Terus, kamu pakaian jas kayak gini nih. Terus jalan-jalan kau. Ya, apaan anak ini katanya. Haleluya. Haleluya. Iya. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang miskin. Itu maksudnya menyindir orang-orang kaya pada zaman itu yang mereka tidak takut Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak mau tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi sekarang konteksnya beda. Siapapun kita, maupun katanya miskin, maupun katanya kaya, asal semua tinggal dalam kerajaan Allah, pasti dipelihara Tuhan. Haleluya. Dipelihara Tuhan. Tidak mungkin tidak dipelihara. Haleluya. Bahkan sampai kesehatan kita. Kemarin saya jumpa banyak orang ya. Di rumah duka itu saya jumpa banyak orang. Saudara. Lah. Kaunya ini aku bilang, iya. Berapa lah umurmu sekarang? 37 katanya. Coba aku bilang sama semua orang di situ. Coba. Mana lebih tua saya sama dia? Yang 37 itu lebih tua. Mukanya. Ya, kenapa? Ya karena dia gak mau masuk dalam kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu saudara. Itu setiap malam itu ada malaikat yang kerja ngelulur-ngelulur kita. Haleluya. Ada malaikat yang ngelulur-ngelulur kita, yang nempel-nempel, yang lobang-lobang supaya bagus. Makanya lihat kalau anak-anak Tuhan yang sungguh dalam Tuhan, beda kan wajahnya? Beda, senyumnya beda. Coba lihat orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Coba kalau orang dalam Tuhan. Mana Bu? Mau saya seberangin Bu? Coba kalau yang nggak dalam Tuhan. Seberang aja kau sendiri, ngapain kau? Kan begitu. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi artinya orang-orang miskin, yang dianggap miskin, jangan bersedih, jangan bersusah hati. Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sukses dalam kerajaan Tuhan. Di dalam kerajaan Allah ada kesuksesan, ada keberhasilan. Mari kita kembali kepada yang tadi. Yang awal tadi, Roma. Karena saya ini lebih cenderung kepada mengajarkan ya. Bukan KKR. Jadi lebih cenderung kepada pengajaran, jadi harus tahu. 3, 2, 1. Sebab iya, jadi kalau kita gabungkan ke Matius 6 ayat 33 bunyinya begini. Sebab kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah itu ya bukan soal makanan saja, bukan soal minuman saja, tapi sebenarnya di dalam kerajaan Allah itu ada segala-galanya.
Ya, tetapi kerajaan Allah bukan fokus ke situ. Kerajaan Allah fokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau hari ini mungkin depositomu nggak ada, mungkin hari ini tabunganmu uangnya mungkin tinggal 100.000. Itu pun sebenarnya kemarin mau kau ambil pakai ATM, tetapi Bank BCA tidak memperbolehkan. Kau ketik-ketik nggak keluar karena memang itu harus di situ. Haleluya. Karena ada orang marah sama saya, Pak. Wah, katanya ini orang kampung. Dia bilang, Pak, ini bank menipu saya. Kenapa? Uang saya masih ada 50.000, Pak. Saya ambil nggak bisa-bisa, Pak. Memang itu tidak boleh diambil. Haleluya. 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 Mungkin ada saudara kondisinya sekarang seperti itu. Memang kau punya ATM. Bahkan ATM pun ada 4. Ada orang yang punya 4 ATM, Pak. Tapi giliran diketik, cek-cek, nggak bisa keluar. Cek-cek, nggak bisa keluar. Cuma tinggal 50.000, tinggal 50.000. Jangan takut. Pasti hidupmu dipelihara. Asal tinggal dalam kerajaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat hati roh pikiranmu, doblah tanganmu. Hadapkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tinggal di dalam kerajaan-Mu. Dalam kerajaan-Mu, kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Karena kami yakin kerajaan Allah steril. Kesehatan kami dijamin. Kerajaan Allah dijaga ketat. Kami aman di sana. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kami tanpa seizin Tuhan. Kami bersyukur kami tinggal dalam kerajaan Allah, karena di sana apapun yang kami perlukan sudah disiapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami terima kerajaan itu. Haleluya. Amin. Haleluya.